Ya, pemirsa, para penjual hewan kurban tidak pernah kekurangan ide untuk memuluskan penjualannya. Salah satunya adalah dengan menyediakan sales promotion girl berpakaian pramugari. Tempat penjualan hewan sapi kurban di kawasan Depok, Jawa Barat ini ramai didatangi para calon pembeli. Satu persatu para calon pembeli hewan kurban pun dilayani oleh perempuan cantik berpakaian ala pramugari maskapai penerbangan. Ya, Sales Promotion Girl atau SPG ini jadi salah satu upaya untuk menarik perhatian pembeli hewan kurban. Selain berjualan, para SPG ini juga turut merawat sapi kurban. Memberdayakan SPG di mall hewan kurban ini cukup membantu, khususnya dalam menjelaskan hewan kurban kepada para calon pembeli. Kita harus beradaptasi 1-3 hari dengan aroma yang khasnya. Namun setelah itu banyak pembelajarannya sih, serunya banyak banget. Ngurus-ngurus sapi, lihat-lihat sapi, bermain dengan sapi. Kalau di waktu yang senggang, ngasih makan sapi, minum. Para SPG di mall hewan kurban ini masih berstatus mahasiswi. Sebelumnya mereka juga telah diberikan edukasi, pelatihan, dan pengetahuan mengenai berbagai macam sapi yang ada di mall hewan kurban. Di Depok, Jawa Barat, Ricky Anwardi dan Andri Setiawan melaporkan. Ya, pemirsa, tergiur uang cepat dalam waktu singkat, puluhan biduan di Surabaya, Jawa Timur tertipu arisan bodong dengan total kerugiannya mencapai 1,8 miliar rupiah. Sementara itu tidak terima hubungan asmaranya kandas seorang pria yang mengaku polisi ribut dengan warga di Makassar. Bukan untuk mengisi konser dangdut, puluhan biduan ini mendatangi rumah wakil wali kota Surabaya untuk melaporkan kasus dugaan penipuan arisan bodong dengan total kerugian 1,8 miliar rupiah. 84 biduan korban arisan bodong mengaku tergiur iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Seperti kasus-kasus sebelumnya, awalnya sistem berjalan mulus. Salah satu korban mengaku alami kerugian hingga 40 juta rupiah. Nah, tapi kalau aku pribadi, uangku 40 juta itu masuk, itu aku nitipnya itu pertama kali itu 1 juta, 1 juta, 1 juta. Itu dapat keuntungannya 1 juta 150 sampai 1 juta 200. Nah, itu nitipnya nggak langsung 40 juta. Jadi semisal hari ini dia buka gate 1 juta ada 3 slot, sama 3 juta ada 3 slot gitu kan. Jadi tak ambil semua. Jika terduga pelaku tidak mengembalikan uang arisan hingga 17 Mei mendatang, para korban akan melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Polisi berpangkat Bribtu R, seorang Babin Kamtibmas ini, terlibat keributan dengan warga setempat di Bumi Tamalan Rea Permai, Makassar, Sulawesi Selatan. Pemicunya diduga karena asmara, di mana Bribtu R nekat mendatangi rumah kos kekasihnya, mahasiswi salah satu perguruan tinggi berinisial D, 23 tahun. Bribtu R tidak terima saat ditinggal putus oleh sang pujaan hati pasca keduanya terlibat pertengkaran. Hanya saja di lokasi terlibat keributan dengan warga karena Bribtu R diduga berbuat gaduh di sekitar rumah kos pacarnya hingga mengaku sebagai anggota Resmob Sulawesi Barat. Bribtu R pun diamankan ke Mapolsek Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak warga dan Bribtu R pun sepakat berdamai. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Bore melaporkan. Kebakaran hebat berkobar di area parkir PT Arami Jaya di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Asap hitam pekat membumbung tinggi sehingga menarik perhatian warga sekitar. Sejumlah pekerja berusaha menyelamatkan kendaraan yang masih bisa dievakuasi sebelum api merembet lebih luas. Petugas keamanan sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun tidak berhasil. Akibat kebakaran ini, 2 orang luka bakar dan sesak nafas karena asap pekat. Kini dirawat di Rumah Sakit Umum Cokronegoro, Purworejo.
Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Sementara jumlah kendaraan yang terbakar masih dalam pendataan, namun diperkirakan mencapai ratusan unit dan mayoritas merupakan motor milik karyawan shift pagi. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo melaporkan. Pemirsa, ratusan warga saling dorong dan berebut hasil bumi di Grobogan. Bahkan seorang emak terjatuh demi mengamankan hasil bumi yang ia peroleh. Warga saling dorong dan berdesakan saat berebut hasil bumi dalam tradisi sedekah bumi di Grobogan. Seorang emak berusia lanjut terjatuh dan mendekap seluruh hasil bumi yang sudah ia peroleh. Ia seakan tak peduli meski sempat terinjak warga lainnya. Sementara itu ratusan warga lainnya berupaya mendapatkan hasil bumi dari puncak gunungan. Dalam tradisi sedekah bumi di desa Ngaringin ini, sebanyak 17 gunungan dan tumpengan ludes dalam waktu kurang dari 5 menit. Warga berharap agar sayur mayur yang ia peroleh bisa membawa berkah untuk kesuburan tanaman dan kesehatan keluarga. Sebagian sayur tersebut akan diberikan ke ternak dan sebagian lagi dimasak untuk keluarga. Ikut alhamdulillah. Dapat apa? Dapat terong, Pak. Terong apa? Terong, kangkung, nasi sama jajan. Sudah berapa kali ikut seperti ini? Bolak-balik, Pak. Dari tahun ke tahun sih. Ayo, buat apa, Ya, Pak? buat makanan kelinci, buat makanan ternak, Biar apa? biar sehat, biar gemuk, Pak. Tradisi ini selalu dilaksanakan setiap tahun sekali. Selain mencari berkah, pelaksanaan tradisi sedekah bumi ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya leluhur yang kian punah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Seekor kerbau berbobot 300 kg terjatuh ke dalam sumur sedalam 8 meter di Bandar Lampung. Proses evakuasi dramatis dan memakan waktu hingga 5 jam. Seekor kerbau berbobot 300 kg terjatuh ke dalam sumur tidak aktif sedalam 8 meter di kota Bandar Lampung, Lampung. Peristiwa ini terjadi saat pemilik sedang memberi makan ternaknya di area kebun. Kerbau yang sebelumnya dikadangkan dan diikat di sekitar pohon terlepas hingga tergelincir ke arah sumur. Proses evakuasi berlangsung sulit karena kondisi sumur yang sempit dan lokasi kebun dengan tanah miring. Setelah berjibaku lebih dari 5 jam, upaya penyelamatan petugas damkar akhirnya membuahkan hasil. Ya betul, jadi kesulitan kita memang medan di lokasi tersebut, area perkebunan. Kemudian juga memang untuk tanahnya sedikit miring sehingga itu menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi. Setelah berhasil evakuasi, kerbau kemudian dikembalikan kepada pemilik untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andres Afandi, A-News melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Saya Wiki Adrian undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.